Turki akan boikot latihan NATO, ini alasannya. Turki tidak akan berpartisipasi dalam latihan NATO di tengah meningkatnya ketegangan dengan Yunani. Langkah itu diungkap media Turki pada Sabtu mengutip sumber keamanan. Ankara dijadwalkan mengirim jet F-16 Fighting Falcon ke latihan tahunan Tiger Meet yang akan diadakan di pangkalan udara Arasos di Yunani Barat dari 9 Mei hingga 22 Mei. Menurut laporan, Komando Angkatan Udara Turki menganggap kata-kata yang digunakan Yunani dalam dokumentasi teknis yang berkaitan dengan latihan itu bertentangan dengan hukum internasional dan menuntut agar itu diubah, tetapi Yunani menolak melakukannya. Terlepas dari semua upaya perdamaian Turki, Yunani yang tidak dapat mentolerir bahkan partisipasi tetangganya dalam latihan di negaranya, menjauhkan latihan itu dari tujuan persahabatan dan interoperabilitas dan mencoba menggunakannya untuk melawan hak dan kepentingan Turki, papar seorang sumber keamanan seperti dikutip surat kabar Sabah. Akibatnya pada 22 April, Turki membuat keputusan tidak berpartisipasi dalam latihan itu dan memberitahu negara tuan rumah tentang penarikannya. Sementara itu, beberapa laporan menunjukkan sebenarnya Yunani yang memutuskan tidak mengizinkan Turki berpartisipasi dalam latihan NATO sebagai pembalasan atas pelanggaran reguler wilayah udara Yunani oleh jet Turki. Menurut laporan Voice of America, Yunani mencabut rencana partisipasi Turki dalam Tiger Meet dengan mengatakan Turki bukan sekutu atau teman. Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Yunani menyatakan kepada Duta Besar Turki protes kerasnya atas jumlah pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah udara Yunani dan penerbangan di wilayah Yunani, termasuk di beberapa daerah berpenghuni yang dilakukan dalam satu hari. Pernyataan itu tidak merinci jumlah pasti pelanggaran, tetapi menurut media, 125 penerbangan tidak sah dilaporkan dalam waktu 24 jam. Kemlu Yunani menggarisbawahi tindakan itu menciptakan iklim ketegangan khusus dalam hubungan antara kedua negara yang bertentangan dengan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki iklim ini. Pihak berwenang Turki mengklaim mereka mengambil tindakan pembalasan atas pelanggaran wilayah udara Turki oleh pesawat Yunani. Ankara mengklaim pada Kamis bahwa Athena telah melanggar wilayah udaranya 30 kali dalam 3 hari. Tuduhan timbal balik itu hanyalah salah satu dari beberapa poin perselisihan antara Ankara dan Athena. Tahun lalu, Yunani menempatkan militernya dalam siaga tinggi karena eksplorasi seismik oleh Turki di wilayah Mediterania Timur yang dianggap Athena sebagai landas kontinennya. Pertemuan bulan lalu Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dianggap banyak orang sebagai acara yang menjanjikan. Namun sejak itu Yunani dilaporkan telah menangguhkan negosiasi membangun kepercayaan dengan pejabat Turki yang direncanakan pada Mei. Diklaim jatuhkan banyak jet Rusia, pilot tempur hantu Kiev ternyata hanya mitos. Selama berminggu-minggu, seorang pilot pesawat tempur Ukraina tidak dikenal yang dijuluki Ghost of Kiev atau hantu Kiev telah memikat publik dan media internasional. Namun militer Kiev mengakui sosoknya tidak ada di dunia nyata, melainkan hanya mitos yang menjadi simbol perlawanan heroik terhadap invasi Rusia. Sosok pilot fiktif hantu Kiev telah ramai terpampang di mana-mana, mulai dari t-shirt hingga NVT. Sekarang, Angkatan Udara Ukraina mengatakan hantu Kiev tidak pernah ada, meskipun mitos itu sudah mati. Pengamat perang mengatakan penyebarannya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana informasi diproses dalam perang, di mana wartawan berjuang untuk mengakses garis depan. Seperti kebanyakan legenda, asal-usul hantu Kiev diselimuti misteri, tetapi tidak diragukan lagi didukung oleh mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko
Volkov yang mentweet gambar pilot pesawat tempur bertopeng yang diklaim telah menembak jatuh 6 jet tempur Rusia dalam beberapa jam setelah invasi Moskow. Ketika Kementerian Pertahanan Ukraina pada bulan Maret mentweet sebuah video yang memuji Mayor Stepan Tarabalka yang tewas dalam pertempuran udara yang dianugerahi medali Anumerta untuk keberanian penggunaan internet menghubungkan titik-titik itu. Lebih liarnya lagi, Tarabalka diklaim para pengguna internet telah menjatuhkan 40 pesawat Rusia. Komando Angkatan Udara Ukraina menulis di halaman Facebooknya bahwa Tarabalka bukanlah hantu, dia juga tidak menjatuhkan 40 pesawat musuh. Hantu Kiev adalah legenda pahlawan super yang karakternya diciptakan oleh orang Ukraina, kata komando tersebut seperti dikutip NBC News. William Albertio, Direktur Strategi Teknologi dan Kontrol Senjata untuk Institut Internasional untuk Studi Strategis, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di London, mengatakan bahwa mitos hantu dirancang untuk meningkatkan moral di dalam negeri dan untuk sementara itu berhasil. Itu adalah langkah yang sangat cerdas untuk memiliki seruan di mana semua orang bisa jatuh, dan bagi saya itu murni untuk pesan internal bagi Ukraina untuk bersatu di belakang bendera. Ditambah lagi, sangat sulit untuk diverifikasikan, bisa dibilang dia menembak jatuh 100 pesawat dan dalam tahap propaganda perang. Anda tidak perlu membuktikannya. Mitos muncul dalam beberapa jam setelah konflik pecah dan ketika ketakutan Ukraina akan penyerahan total berada pada puncaknya. Baik Barat maupun pejabat di Kiev tidak tahu berapa lama mereka bisa menahan serangan gencar. Mereka tidak tahu bahwa mereka bahkan akan bangun keesokan harinya. Jadi mereka hanya punya sedikit waktu untuk khawatir akan ketahuan, kata Albertio.